Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matis tentu di Francis 67 Reborn. Yes. Hai. Saya bersama dengan seorang suster yang selalu gembira dan smart kelihatan, Putri Bapak Fransiskus, anggota kongregasi OSF Semarang. Iya, betul. Suster ya? Iya. Iya. Beliau bernama Suster Emanuela OSF. Betul. Saat ini bertugas di TK Mars Drini Bekasi, Suster ya? Iya, betul. Di Bekasi. Jadi kita punya kesempatan rahmat bisa bincang-bincang dengan suster kita yang selalu smile dan selalu gembira dan bahagia ini. Apa kabar, Suster? Baik, Romo. Sehat? Luar biasa. Luar biasa ya? Kebiasaan di luar. Sehat ya? Sehat, Sehat ya. Romo. Ya. Kalau lihat wajahnya suster ini kan kelihatan gembira dan tetap awet muda ya. Terima kasih. Sudah berapa tahun usia kalau kekal, Suster ya? Untuk kaul kekal dari tahun 2007, Romo. 2007 ya? Kekal. Tapi Berarti kalau usia kaul saya sudah 23 tahun. Hidup membiara. Iya. Wow, sudah 23 tahun hidup membiara ya? 2 tahun lagi saya pesta perak. Oh, 2 tahun lagi pesta perak suster kita ini. Iya. Seperti baru masuk postulan aja, Suster ya. Apa sih sebenarnya Suster, resepnya ya? Sehingga suster kelihatan muda dan juga gembira gitu ya. Apa kira-kira resepnya ya? Resepnya apa ya, Romo? Ya, saya jalani hidup ini dengan sukacita saja. Jadi setiap kali mendapat tugas perutusan, lalu mendapat apapun yang ditugaskan oleh kongregasi, ya saya jalani dengan penuh sukacita gitu. Penuh sukacita. Iya. Dan resepnya supaya kita bersukacita itu apa, Suster? Supaya bisa menerima itu ya? Ya, kita apa ya, Romo, ya kita jalani aja, kemudian kita bersyukur atas rahmat panggilan itu, kemudian dapat tugas artinya kita dipercaya dan kita juga bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya gitu, Romo. Dan menjalaninya dengan penuh hati sukacita, ya? Dengan penuh sukacita ya? Betul. Nggak menggerutu gitu ya? Oh, tidak. Apalagi dengan tugas saya sekarang, Romo. Tugasnya di TK ya? Iya, betul. Kenapa suster tugas di TK itu? Tugas saya ini sebenarnya pertama kali pemimpinlah yang melihat saya. Dulu sebenarnya cita-cita saya itu pingin banget itu melayani anak-anak di panti asuhan. Oh, di panti asuhan. Iya. Itu cita-cita awal saya ketika mau jadi suster ya. Tapi ketika saya sudah proses berjalan, kemudian pemimpin melihat saya itu cocoknya di pendidikan, terutama di pendidikan anak usia dini. Usia dini ya. Nah, ketika pemimpin melihat potensi yang ada dalam diri saya, kemudian saya lebih percaya diri, lalu saya distudikan, kemudian saya menjalani tugas-tugas. Ketika pertama kali saya itu jadi kepala sekolah itu tahun 2005. 2005, Sir ya. Tahun 2005 saya menjadi kepala sekolah itu. Disitulah saya menemukan panggilan itu. Panggilan yang sebenarnya. Di mana tugasnya waktu itu? Pertama kali saya tugas di Bali, Romo. Di Bali? Iya. Di TK? Di TK. Oh, di TK ya. Jadi dari awal saya. Itu belum kekal? Belum. Belum ya? Ya. Sudah jadi kepala sekolah? Sudah. Jadi masih profesi sementara junior, sudah masih menjadi junior. kepala sekolah? Iya. Oh gitu. Setelah saya selesai studi, Romo. Selesai studi? Jadi saya selesaikan studi PGSD, kemudian saya dipercaya untuk jadi kepala sekolah di negara Bali. Di Bali ya? Iya. Berapa tahun Suster menjadi kepala sekolah TK di Bali? Waktu itu saya dari tahun 2005 sampai 2007. 2 tahun ya? Iya, setelah itu saya dipindah ke Semarang. Kan saya kekal 2007. 2007 ya? Nah, di Semarang saya 7 tahun. Kemudian dari Semarang saya pindah ke Riau, Pekanbaru, di Perawang. Perawang ya? Ya. Di Perawang saya 5 tahun. Oh, 5 tahun? Nah, sekarang TK juga? TK juga. Semarang TK juga? Iya. Oh. Lalu di Bekasi ini saya juga di TK itu sudah masuk tahun ke-6. Berarti di Bekasi itu yang tempat karya di TK yang ketiga ya? Atau keempat? Karya yang ketiga. Yang pertama di Bali? Pertama Bali, Semarang, Perawang, kemudian Jakarta, Bekasi. Iya. Oh, itu yang keempat ya. Jadi sepanjang karir suster ya, panggilan ini menjadi guru TK dan kepala sekolah TK ya. Betul. Dan itu saya nikmati, Romo. Saya bersyukur banget karena dengan menjadi guru TK, kepala sekolah TK itu saya melihat benar-benar karya Tuhan itu luar biasa.
Apa yang suster rasakan gitu ya? Luar biasanya itu saya merasa semboyan Deus Providebit, itu semboyan dari Ibu Penyelenggaraan Magdalena ilahi, Damen itu sungguh-sungguh nyata saya terima setiap hari. Karena kalau kita diberikan anak usia dini, ketika mereka datang ke sekolah lalu mereka belum bisa apa-apa, kemudian masih bergantung banget dengan kita, jadi kita merasa perkembangan mereka setiap hari itu menjadi momen yang sangat istimewa. Oh, suster merasa ada sesuatu yang bermakna ya. Betul. Ketika melihat pertumbuhan anak TK itu ya. Iya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa begitu ya. Dari yang awalnya masih menangis, akhirnya menjadi anak yang mandiri. Dari yang tidak bisa, akhirnya dia bisa. Itu luar biasa, Romo. Dan itu kebahagiaannya ya. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tapi pernah nggak punya pengalaman selama suster di 4 tempat itu ya? Dari tahun 2005 kan sudah menyemplungkan diri di karya pendidikan TK ya. Pernah nggak punya pengalaman melihat anak ini susah juga berkembang begitu ya? Sebenarnya setiap anak itu pasti berkembang. Hanya memang proses perkembangan mereka kan berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Iya. Kalau kita lihat dari sisi psikologi perkembangan kan setiap anak kan unik. Nah, biasanya saya setelah proses sekian tahun di TK itu jadi paham, Romo. Paham mereka ya? Oh ya, karakter anak itu berbeda-beda, tingkat perkembangannya pun berbeda. Berbeda-beda ya? Iya, tapi bagi saya semua perkembangan itu menjadi karunia Tuhan. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan anak ini beda dengan ini. Sisanya melihat bahwa mereka berbeda pasti ya, dalam pertumbuhannya ya. Iya. Gitu. Dan tadi suster katakan sebenarnya pilihan kalau mau dikatakan profesi ya, sebenarnya suster tidak terlalu tertarik untuk menjadi guru ya. Iya. Sebenarnya apa awalnya? Awalnya menjadi suster sebuah misteri. Romo, keluarga saya kan sebagian besar Muslim. Oh, suster asalnya dari mana? Saya dari Wonosari. Wonosari? Iya, oh, keluarga Muslim kebanyakan? Keluarga Muslim sebagian besar. Tetapi ya itu tadi, saya itu ketika mau jadi suster itu hanya melihat kalau aku jadi suster, aku nanti mau mengabdi Tuhan lewat anak-anak panti yang nggak punya orang tua gitu. Itu aja. Yatim ya? Iya, anak yatim piatu gitu. Ya. Dan suster punya niat itu ya, membantu gitu ya? Iya, betul. Menjadi pendamping anak-anak panti gitulah ya? Iya. Lalu suster sempat bekerja di panti tidak? Waktu stase, Romo. Stase ya. Stase saya kan di Bali, di Tuge Dalung. Nah, di situ saya membantu Suster Esther. Kemudian saya mendampingi anak-anak panti asuhan. Anak panti ya. Dan suster menemukan panggilan itu waktu di Wonosari ya? Iya. Waktu di Wonosari itu dalam usia berapa tahun waktu itu ya? Saya baptis itu SMP kelas 3. Oh, baptis. Lalu SMP. SMA kelas 1 saya baru menekuni pelajaran Katolik. Lalu setelah itu saya setelah menjadi Katolik, lalu saya semakin mengenal Katolik. Nah, disitulah panggilan saya muncul. Baru menjadi suster OSF. Iya. Setelah tamat SMA ya? Iya, Romo. Nah, baru kuliahnya setelah suster. Setelah ya? masuk suster. Masuk suster ya. Dan pilihan kuliahnya itu dipilihkan atau suster pilih sendiri ya? Provinsial memanggil saya waktu itu zaman Suster Norbertin almarhum itu memanggil saya. Saya diberi 2 pilihan, Romo. Jadi apakah kamu kan ada 2 pilihan, mau di pendidikan atau kesehatan? Kesehatan ya. Lalu saya memilih pendidikan. Pendidikan ya. Gitu. Orang tua nggak melarang Wah. untuk memilih panggilan ini. Nah, itu berat sama orang Berat tua, ya. Melarang dengan sangat. Dengan sangat kedua orang tua. Iya. Akhirnya gimana, Steph? Iya, proses saya waktu itu memang tidak diizinkan, lalu saya berjuang. Kemudian setelah saya mau kekal itu baru bapak sama ibu saya mengatakan ya sudah kalau memang itu pilihan. Setuju ya. Di tahun 2007 saat kau kekal mereka menerima itu ya. Iya. Sebelumnya ya nggak pernah mengizinkan. Kalau saya pulang cuti gitu, nggak boleh balik lagi ke biara. Akhirnya cuti gimana kalau pulang? Ya saya biasa pulang cuti. Nah, tidak waktu masa-masa di mana sebelum kau kekal nih. Artinya kan ada waktu momen kita pulang toh, untuk liburan. Saat-saat itu kan
orang tua nggak izinkan nih, tapi tetap pulang liburan ke rumah tuh? Saya selalu pulang ke rumah. Dan menjadi wujud saya kalau saya cuti pasti saya harus ke rumah. Harus bersama kedua orang tua saya. Ya. Iya, gitu. Dan diizinkan itu balik lagi? Sebenarnya berat terutama untuk ibu saya, Rom. Itu berat sekali kalau saya mau pulang tuh pasti nangis tuh di depan rumah. Jangan balik lagi gitu ya? Jangan balik lagi. Tapi suster mampu melampaui itu ya, artinya tetap jalan gitu ya? Ya, puji Tuhan, saya juga bersyukur ya berkat Deus Providebit itu Romo, Tuhan yang menyelenggarakan hidup saya, membuat saya untuk terus ya sampai hari ini saya masih setia. Luar biasa. Dan menjadi pengalaman indah itu ketika yaitu ketika pemimpin memberikan kepercayaan dan itu passion saya. Di dunia anak usia dini itu passion saya. Itu passion suster ya? Iya, dan itu sudah saya temukan ketika semakin kesini saya kan semakin dipercaya untuk ya saya menambah ilmu, studi lagi, akhirnya saya semakin paham bagaimana menjadi suster yang mendampingi anak usia dini. Usia dini ya? Iya. Gitu loh. Dan itu passion suster memang ya? Iya, dan betul. saya merasa cocok juga dengan itu ya? Iya. Tapi tadinya waktu menangani anak panti itu apakah juga ada kategori anak panti asuhan yang usia dini atau anak panti yang dewasa? Waktu itu kita kalau di Tuga yang saya alami mereka bervariasi. Ada yang dari anak kecil, masih SD, ada yang belum sekolah gitu. Nah itu semua sampai beragam, SMA ya? Beragam. Waktu awal suster kan motivasi menjadi suster itu karena terdorong ingin menjadi ya pengasuh lah di panti asuhan untuk anak-anak itu ya. Itu tidak ini ya, artinya saya tertarik untuk menangani anak-anak usia dini gitu ya, atau gimana dulu? Pokoknya anak panti aja gitu ya? Iya. Panti asuhan aja gitu ya? Waktu itu saya belum punya gambaran apa-apa. Belum punya gambaran ya? Iya. Nah justru pemimpin saya itu yang menemukan potensi saya. Suster. Iya. Saya dulu sebenarnya kan studinya pertama PGSD. PGSD ya. Ya. Tapi setelah selesai studi PGSD, yang saya herankan kenapa suster tidak menempatkan saya di SD, tetapi langsung Emma kamu tugas di TK gitu. Nah beliau melihat memang saya itu passion saya di situ gitu, di TK itu. Nah, berjalan sesuai dengan berjalannya waktu, memang benar. Semakin ke sana, oh ya benar ya, aku memang benar-benar mencintai anak-anak. Dulu kalau pimpinan lihat itu passion bersih itu dari mana bisa dilihat, Sir ya? Gak tahu, mungkin dari face saya. Apakah keibuannya atau face-nya seperti kekanak-kanakan gitu? Entahlah dari mana, tapi mungkin Roh Kudus yang ini ya. Gitu Romo. Sehingga ketemu gitu passionnya suster itu untuk anak-anak usia dini gitu ya. Nah itu yang membuat saya juga semakin mantap panggilan saya di OSF. Artinya ketika saya juga nggak menyangka bahwa saya akan dicemplungkan ke pendidikan anak usia dini sampai saat ini. Dan setiap kali pindah tugas saya mesti di TK lagi dan terakhir saya diizinkan untuk mengambil S2 khusus pendidikan anak usia dini. Iya. Di mana ambil kuliahnya? Di Jakarta. Jakarta ya? Iya. Maka semakin saya mendalami, semakin saya paham bagaimana anak usia dini itu berkembang dan lain-lain. Artinya suster sangat menghayati panggilan itu karena betul-betul passion suster terjawab gitu ya, sesuai dengan passion itu ya. Iya. Dan bagi anak-anak TK yang suster layani itu bagaimana pengalaman suster? Kalau anak-anak ya langsung wawancaranya dengan anak-anak ya, tapi sejauh pengalaman saya dari tahun 2005 sampai sekarang, ya anak-anak nyaman banget kalau ketemu saya. Nyaman, langsung minta dipeluk gitu suster ya? Pasti itu. Pasti ya? Iya, jadi begitu datang mereka langsung minta dipeluk ya? Suster gitu ya. Dan saya juga punya pengalaman suster, karena saya juga di sekolah juga di Fransiskus. Saya di yayasan tidak langsung bersentuhan dengan anak-anak memang sebenarnya, tapi karena lingkungan kantor kita ada di lingkungan sekolah, jadi kalau ketemu anak-anak itu mereka Romo gitu. Iya, betul. Itu yang membahagiakan. Itu membahagiakan ya, bagi saya juga membahagiakan ya. Sangat membahagiakan, meskipun nggak punya anak sendiri gitu ya. Betul sekali. Justru ketika saya bisa merangkul mereka, lalu juga
anak-anak itu bisa apa ya, nyaman kalau datang ke sekolah, ketemu suster, itu tuh rasanya kayak ada apa ya, energi yang keluar yang memang akhirnya bahagia banget. Bahagia gitu. banget ya. Iya. Dan saya merasa gembira dengan itu ya. Betul. Dan kalau suster melihat anak-anak dan juga orang tuanya begitu ya, suster bisa menjawab apa menjadi kebutuhan orang tuanya ya, suster ya. Iya, betul. Betul ya. Iya. Pernah gak punya pengalaman yang menyulitkan gitu ya, atau tantangan yang berat ketika berpastoral dalam karya pelayanan anak-anak usia dini ini ya? Ada gak pengalaman yang menyulitkan gitu, suster, yang menantang? Yang berat apa ya Romo? Yang berat itu sebenarnya bagi saya semuanya menyenangkan. Ya. Tapi ada saat tertentu yang memang bagi saya ini sebuah tantangan. Tantangan itu terutama ya tentang kurikulum pemerintah yang terus memang kita harus up to date terus menerus, harus terus berjuang untuk ya maju gitu. Lalu orang tua murid yang kadang gini Romo, mereka mungkin nggak paham bagaimana proses perkembangan anak yang sebenarnya. Jadi kalau kita tahu banget tentang ilmu di pendidikan anak usia dini, sebenarnya kan proses perkembangan anak itu membuat pembelajaran melalui bermain. Tetapi orang tua kan kadang menuntut anak itu harus sudah bisa baca tulis hitung gitu kan. Iya. Kita yang tahu ilmu tuh sebenarnya bagaimana memberikan proses pembelajaran yang menarik untuk anak, tapi mereka nyaman dan gembira di dalam belajar itu ya dengan metode bermain. Tapi bagi orang tua, tapi tidak semua sih, ada sedikit orang tua yang tidak paham. Kalau mereka sudah sekolah ya harus bisa baca tulis hitung gitu loh. Sebenarnya untuk anak-anak TK itu belum jadi satu tuntutan, Ustaz ya? Tidak Romo, tidak. Justru tidak. Tapi kita itu memberikan pembelajaran itu dengan metode bermain. Ya. Maka sebenarnya sih Romo, karena saya juga di sekolah kan saya juga sekolah penggerak ya. Sebenarnya menteri yang sekarang Nadiem Makarim itu benar-benar dia paham bagaimana proses pembelajaran untuk anak. Hanya memang tidak semua orang bisa memahami kalau tidak mendalami secara sungguh-sungguh gitu loh. Muatan kurikulum tadi itu ya, iya, untuk anak usia dini ya. Iya. Dan justru menemukan tantangan yang paling berat tadi itu ketidaksepahaman dengan orang tuanya. Betul. Ya? Tidak paham orang tua, kemudian juga kan punya anak mereka ya. Iya. Iya kan, gemes banget rasanya. Gemes banget. Terus kadang juga gini Romo, anak-anak kan kalau dalam proses bermain di sekolah atau belajar di sekolah, kan mereka kadang ada yang usil, ada yang dorong, atau ada yang itu. Namanya terus anak-anak akhirnya ya? ada luka sedikit. Nah itu orang tua biasanya komplain. Komplainnya ke sekolah? Ke sekolah. Lalu yang dipersalahkan siapa, Ustaz? Yang dipersalahkan ya sekolah. Sekolah ya? Ya gurunya, ya sekolah gitu. Kalau ada peristiwa semacam itu, Ustaz, dan komplain, apa yang Suster lakukan ya? Yang saya lakukan pertama, saya melakukan pendekatan ke orang tua. Saya melakukan coaching kepada orang tua. Tapi sebelum ke orang tua biasanya nanti guru yang akan bercerita dulu. Suster ada kejadian seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah diskusi dengan guru, saya memanggil anak-anak. Yang anak kecil ini tadi? Anak kecil itu saya ajak saya ajak mereka untuk cerita pengalaman mereka apa yang terjadi waktu itu. Nah, setelah mereka sudah mulai terbuka, baru nanti saya panggil orang tua. Nah, kedua orang tua ini nanti saya beri pengertian, kemudian saya jelaskan di dalam proses anak usia dini itu tidak ada namanya saling ada bullying dan lain-lain, itu sebenarnya belum ya. Tapi proses mereka itu proses bermain, alami aja. Nah, kita sebagai orang tua mengarahkan ini benar, ini tidak benar, tetapi kita sebagai orang tua ya harus menjelaskan yang benar itu seperti apa gitu. Nah itu anak-anak harus dipahamkan gitu. Begitu juga dengan guru-guru. Jadi kita nggak langsung mengadili ya? Tidak. Ini salah, ini benar enggak ya? Tidak ada yang namanya pengadilan. Pengadilan ya. Iya. Jadi mendengar baik-baik dengan bahasa yang disampaikan ke mereka, bahasanya gimana itu? Orang tua biasanya langsung ke anak-anak itu. Ke anak-anak. Iya.
pokoknya seru deh Rob. Kalau itu Karena nggak mudah juga Ustaz, Iya. membahasakan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam kehendak kita tuh dengan bahasa ke mereka itu yang bisa mereka tangkap. Iya, nggak gampang biasanya juga ya. begini. Saya akan menghadirkan dua anak yang Bertengkar tadi. bertengkar tadi misalnya. Iya. Lalu ada saksi lagi, temannya. Bertiga gitu ya. Nah, nanti biasanya di kantor itu saya sudah siapin tuh kayak gift gitu untuk anak-anak. Jadi saya cerita, misalnya saya panggil Matius dengan Markus, Lukas gitu ya, 3. Iya. Saya tanya, Matius, apa yang terjadi di kemarin? Suster mau tahu gitu. Nah, kalau kamu berani jujur, mau jujur sama suster, ada hadiahnya gitu. Nanti mereka udah cerita karena ada hadiah Romo. Ada gift tadi ya? Ada gift yang saya siapkan. Lalu Dan mereka mereka akan terus cerita dengan cerita. jujurnya, cerita. Lalu saksinya juga mengatakan begitu. Nah itu luar biasa mereka. Biasanya sangat jujur sih anak-anak. Jujur ya? Tidak ada yang namanya kebohongan dan kepalsuan. Dan- Anak-anak itu pasti jujur dan terbuka. Sehingga suster merasa menemukan kebenaran juga di situ ya. Iya, betul sekali. Biasanya orang tuanya langsung cepat emosi suster ya, karena melihat anaknya tersakiti, mungkin nggak sengaja juga gitu ya. Iya. Dan suster bisa melembutkan hati orang tua yang seperti itu. Iya, biasanya setelah kami pun kalau misalnya berbicara dengan orang tua, nanti ada bukti yang saya tunjukkan. Oh, ada bukti juga yang tunjukkan. Misalnya rekaman CCTV. Oh, CCTV ya dilengkapi juga ya. Iya, karena kalau orang tua kan kadang mana buktinya gitu kan. Tetapi dari hasil asesmen wawancara dengan anak itu pun bisa saya sampaikan juga. Oh, Dan orang tua biasanya langsung bisa memahami bisa memahami itu ya. kalau kita jelaskan. Dan bagaimana suster menularkan apa yang suster pahami tadi ya, tentang pendidikan anak usia dini dan pendekatan-pendekatan yang humanis tadi itu kepada rekan-rekan guru itu gimana caranya itu? Kalau guru-guru sama Romo seperti Sama. yang saya lakukan. Mereka biasa juga kalau ada masalah-masalah gitu, biasanya guru-guru datang, suster ada masalah seperti ini di kelas saya. Lalu kalau misalnya saya selalu bilang ibu bisa menyelesaikan sendiri. Kalau memang perlu saya yang menangani, saya siap. Oh, gitu. Tapi nanti setelah kami diskusi, lalu nanti bu guru, saya siap suster, saya siap menangani sendiri. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya tidak terselesaikan juga, orang tua masih Cekcok lagi. masih belum Terima. ya sudah nanti ke saya gitu. Ke suster yang terakhirnya Iya. yang menghadapi, dan biasanya bisa terselesaikan suster ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Iya. Luar biasa menjadi negosiator ya. Berkat Bunda Maria Bunda Maria. dan juga Bapak Franciscus, Bapak Franciscus Ibu ya. Magdalena. Ya. Ibu Magdalena Demen. Iya, betul. Suster tadi menemukan kesulitan ya tadi ketika tidak bisa sejalan dengan orang tua ya. Artinya meskipun mereka yang punya anak dan mereka tahu persis anaknya, tapi belum tentu memahami yang namanya pendidikan anak usia dini ya, Suster ya. Sehingga suster dengan perangkat ilmu yang suster temukan bisa menerapkan itu untuk anak-anak ya. Iya. Selain itu ada nggak Suster yang kira-kira tantangan yang sangat memberatkan gitu ya? Romo, selain saya juga itu biasanya sebelum anak-anak mulai sekolah yang saya lakukan itu juga ini Romo. Saya sosialisasi ke orang tua murid itu yang pertama. Jadi sebelum anak masuk itu saya panggil seluruh orang tua murid, lalu kita sosialisasikan program. Jadi mereka juga paham bahwa Paham ya. di selama 1 tahun ke depan apa yang akan diberikan sekolah untuk anak saya. Oh, Lalu tantangan yang lain ya Romo ya Iya. yang memberatkan. Apa ya? Menurut saya sih kalau untuk yang lain nggak ada. Nggak ada, Karena saya. memang saya udah bahagia dengan panggilan ini. dengan panggilan itu menjadi guru Iya. bagi anak usia dini Betul. ya. Iya, Romo. Saya lihat suster kan komunikasi dengan mereka gampang ya, mudah ya. Kalau anak-anak TK itu kan sukanya bermain ya. Dan kemudian kalau menjadi guru TK ya harus bisa bermain ya. Betul. Kalau suster bisa bermain-main. Kalau bermain mah tiap hari. Oh, Tapi untuk saat ini saya biasanya melihat anak-anak pagi datang, mereka datang gitu, nanti guru-guru menyambut di depan. Nah, saya itu sudah posisi berdiri di tempat anak bermain. Lalu saya melihat mereka bermain.
lalu menyaksikan mereka bermain gitu. Nah itu udah aman bagi orang tua, juga aman bahwa suster ada di situ saat anak saya bermain, anak-anak juga bahagia. Bahagia. Iya. Mendeliver pesan itu kan nggak mudah ke mereka, Sister, ya, ke anak-anak itu ya. Sama seperti kami yang romo-romo ini, mungkin saya sendiri mengalami bagaimana saya mendeliver warta gembira itu kan dengan bahasa yang mereka nggak mudah juga, Sister, ya. Iya, betul. Nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah. Sehingga Sister bagaimana supaya mudah untuk mendeliver nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai katakanlah ya dari Injil dan kemudian nilai-nilai value-value yang baik tadi itu bagaimana bisa mendeliver itu pada mereka ya? Apakah bermain-main bagaimana, Sister? Iya, dengan metode bermain itu, Romo. Dengan metode bermain. Karena ya? segala sesuatu kalau kami di pendidikan anak usia dini kan dengan metode bermain. Metode bermain ya. Tapi dari bermain itu anak itu belajar gitu. Jadi dalam bermain itu yang diberikan value-nya gitu ya? Iya. Nah, bermainnya itu bukan bermain asal bermain, Romo. Tapi kan bermain bermakna yang ada konten-konten yang memang itu diperlukan untuk anak gitu. Misalnya hari ini pembelajarannya tentang topiknya kan, kalau sekarang kan kita kurikulum merdeka boleh memilih topik apapun yang diferensiasi untuk anak dan dekat dengan anak sesuai karakteristik anak. Nah, disitulah nanti kami menentukan topik-topik. Guru-guru saya udah ahli dalam bidangnya. Lalu mereka nanti di situ misalnya hari ini topiknya tentang pekerjaan. Nah, anak itu diajak untuk diskusi. Oh, diskusi kemudian juga? Diskusi. Jadi kalau membuka diskusi itu gimana sih sama anak-anak TK itu ya? Nah, itu mah harus praktek langsung, Rama, lihat langsung. Artinya lalu mereka bisa ngomong gitu. Diskusi juga seperti anak dewasa begitu ya? Semua ngomong. Lalu selain diskusi, mereka bermain peran. Jadi itu metode bermainnya. Diskusi, lalu bermain peran. Bermain peran ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Misalnya seperti itu. Kalau topiknya tentang pekerjaan guru gitu. Lalu ada yang jadi murid. Lalu nanti ya itu Romo, akhirnya dari bermain itu bermakna bagi mereka. Menemukan sendiri. Nanti di akhir belajar mereka akan membuat refleksi. Oh, ada refleksinya, Sister, ya? Refleksi yang dibuat oleh guru dengan pertanyaan pemantik, anak-anak menjawab. Nah, itu akan bagus. Itu refleksinya untuk mereka ya. Lalu kalau biasanya guru-guru gini, kalau hari ini mereka seru banget bermainnya, belajarnya seru banget, lalu guru akan bertanya, besok mau bermain seperti ini lagi atau ganti yang baru? Kalau masih mau, artinya guru harus memfasilitasi anak lagi. Ya? Besok bermain dengan topik yang sama tapi metodenya berbeda lagi, agar materinya semakin diserap dengan baik. Banyak bermain lah, Sister, ya? Iya. Nggak banyak menulis, Sister, ya? Oh, tidak. Tidak ya? Tidak boleh. Tidak. Apa mewarnai? Mewarnai boleh. Mewarnai boleh, ya? Itu kan termasuk dalam proses bermain. Ya. Tapi kalau yang menulis-nulis yang membaca itu tidak ya? Boleh, Romo, tapi dengan metode bermain. Dengan metode bermain lagi. Ya? Iya. Kayak berhitung, membaca, itu boleh diizinkan semua. Tapi kreatifnya guru dengan metode bermain. Berarti tergantung siapa gurunya juga ya, bisa meramu itu, Sister, ya. Betul. Dan Sister bisa menemukan metode itu juga ya, dengan bermain begitu kan. Tapi guru-guru saya sih semua bisa. Semua bisa ya. Karena kami juga terus-menerus kita belajar kan, terus, ya. Ada komunitas belajar. Komunitas belajar ya. Kalau Sister lihat dalam perjalanannya, ini kan sudah 6 tahun ya di TK Marsudi Bekasi ya. Praktis kan anak-anak itu yang dulu Sister tangani di tahun pertama itu kan sekarang sudah SD. Sudah SD. Nah, itu kalau mereka ketemu Sister gimana, Sister? Wah. Saya kayak artis. Saya bisa membayangkan itu kalau seperti itu metode Sister kan pasti membekas terus ya sama anak-anak itu ya. Iya. Kalau saya kan dari Biara tuh, Roma, dari Biara saya lewat SD dulu kan. Kalau mau berangkat ke TK, ya? Saya lewat SD tuh anak-anak itu udah dari atas sampai bawah itu Suster Emma, lari semua. Itu berarti sudah kelas 6 mereka ya atau? Kelas 5 ya. Kelas 5 sekarang yang paling besar. Iya. Yang Suster tangani pertama itu ya. Lalu sudah dewasa ya, sudah besar itu kan. Lalu kemudian ketemu Suster disapa gitu ya. Iya.
lari dari atas. Selamat pagi suster, salam semua. Dipeluk suster lagi Iya. ya. Luar biasa. Itu kebahagiaan seorang guru ya. Betul Tetap sekali. diingat dan dikenang oleh muridnya ya. Iya, betul. Dan suster juga bangga juga melihat mereka ya. Iya. Dan sebagian besar mereka sekolah di SD sana juga ya, di Bekasi di Iya, Maksud ini kalau ya. kami di Bekasi memang manajemen satu atap Romo. Jadi dari TK Marsidurino otomatis SD, SD ya. SD otomatis SMP, lalu SMP itu biasanya 80% ke SMA, 20% mereka memilih keluar. Keluar ya. Iya. Tapi yang suster tangani yang dulu waktu dia TK, sekarang SD itu, nah, artinya punya pengalaman yang bekas dan mereka tetap teringat akan suster ya. Iya, betul. Dan suster juga mendampingi mereka juga kadang-kadang Iya. begitu ya. Betul sekali. Dan sangat bahagia suster ya. Sangat bahagia. Nah, sebenarnya ada keuntungan besar ketika dari jenjang TK itu masuk SD, SMP, SMA Marsudirini ya Romo. Iya, Karena kami kan punya kurikulum kemarsudirinian itu. Menyatu semua ya. Iya, jadi Berlanjut pendidikan ya. karakter yang kami tanamkan ke anak-anak itu nilai-nilai kemarsudirinian itu di semester 1 kami Di TK. di TK, SD, SMP, SMA sama. Jadi di semester 1 kami menanamkan nilai-nilai Bapak Fransiskus Assisi. Nah, contohnya Jadi, apa saja Ustaz? Contohnya ya kita ambil dari visi misi Marsudirini Romo. Anak-anak itu mencintai alam, Alam, ya. ekologi, kemudian nilai-nilai Fransiskan, persaudaraan, Damai begitu ya. damai, sukacita, itu kami tanamkan di semester 1. Semester 1 ya. Nah, nanti masuk di semester 2 kita tanamkan nilai-nilai Ibu Magdalena Damen. Hidup doa, lalu juga persaudaraan, bekerja keras, mandiri, disiplin. Nah, itu tapi sebenarnya dari semester 1 dan 2 itu kita menyatu juga. Lalu juga kita internalisasikan pada proyek profil pelajar Pancasila. Oh, lengkap sekali Ustaz ya. Betul. Dan anak TK juga sudah ada P5. Sudah. Proyek pelajar Pancasila. Betul. Ada ya? Apa kira-kira proyeknya kalau anak TK Ustaz? Untuk anak TK yang sudah kami lakukan, biasanya kami lakukan setahun itu 2 kali. 2 kali ya. 2 kali dalam 1 tahun, kemudian kita lakukan di bulan Oktober. Nah, minggu depan ini Romo kebetulan kami akan melakukan proyek. Proyeknya apa? Kita ambil karena Oktober ini berdekatan dengan Bapak Fransiskus Assisi, Assisi, ya. Pesta Santo Fransiskus, maka kita ambil topik kemarin itu topiknya tentang lingkungan dan alam. Lingkungan alam, ekologi ya. Ekologi. Jadi anak-anak mencintai alam. Proyeknya selama 1 minggu itu ya, pertama kita harus lebih mencintai lingkungan, menanam, kemudian merawat tanaman, kemudian membuat ekoenzim gitu. Sampai nanti akhirnya produk terakhir bersama orang tua mereka membuat, guru-guru sih yang mengemas lomba bersama anak dan orang tua. Orang tua dilibatkan juga Ustaz. Iya, betul. Jadi proyek P5-nya itu tidak hanya untuk anak ya, tapi juga melibatkan orang tuanya ya. Iya, betul sekali. Sehingga satu kesatuan yang holistik betul ya. Luar biasa. Seru kan Roma di Seru. TK. Di Sehingga TK. suster kelihatan tetap awet muda ya. Apakah Iya, itu dong. karena bersama anak-anak tadi ya? Iya, betul. Sehingga kelihatan awet muda ya. Nah, mungkin itu. Dan tetap gembira ya. Iya. Ketimbang menangani anak-anak yang usia dewasa tuh udah stres juga Ustaz ya. Mungkin mungkin ya Romo karena belum pernah menangani Belum anak pernah dewasa. mengalami. Dan Suster bahagia menjalani panggilan ini ya. Bahagia dong. Sebagai seorang putri OSF yang Iya. berkarya di bidang karya persekulaan untuk anak usia dini, Suster Betul. bahagia ya. Betul sekali. Dan menemukan ini ya, menemukan panggilan dalam artian arah hidup berkarya itu sangat ini ya, sangat membahagiakan gitu Suster ya. Iya. Itu kan karena Suster merasa apa yang Suster katakan tadi, passion tadi ya. Iya. Passionnya Suster itu kan ingin berkarya untuk anak-anak usia dini, dan itu ditemukan oleh pimpinan ya, sehingga pimpinan paling tidak mengarahkan Suster untuk berkarya di bidang itu dan memperdalam itu lagi ya. Betul. Memberi juga tools bantuan untuk memperdalam lagi. Iya. Dan kemudian Suster sangat merasakan kebahagiaan itu, nggak merasa tertekan tapi merasa bahagia. Iya, betul. Nah, kalau seandainya nih Suster, Seandainya ya, apa? kita kan hidup dalam ketaatan katanya. Hilangkah kebahagiaan itu
ketika suster dipindahkan ke tempat tugas lain gitu ya, yang tidak sesuai dengan passion tadi ya. Karena bagaimanapun kan memang orang bahagia kalau passionnya pas. Tapi seandainya dalam pilihan panggilan kita ini kadang-kadang kan ditugaskan di tempat yang kadang kita tidak tahu ya. Katanya Roh Kudus bisa jadi bergerak begitu juga ya. Iya. Nah, itu bagaimana, Sister? Kalau Sister mau mengatakan kebahagiaan itu apakah terletak pada pertama passion itu kah atau bagaimana? Sempat sih Romo, sempat Kepikiran juga. kepikiran. Mungkin berat. Mungkin ini berat. Berat ya? Tetapi sempat saya juga berpikir begini. Saya ini siapa gitu. Artinya saya memang kalau sudah menjalankan panggilan ya apapun itu tugas provinsi saya siap. Siap ya. Walaupun dengan berjuang lagi itu. Kalau di anak usia dini kan memang itu sudah milik saya, passion saya. Lalu saya punya ilmunya. Saya menjalankan semuanya dengan sukacita gitu. Nah, kalau nanti satu saat ada beda dengan passion itu ya dicoba kan Romo, dicoba ya? Dicoba karena memang kita bergaul ketaatan kan. Sehingga dicoba dulu ya. Ya dicoba dulu ya. Iya, kalau misalnya sanggup dan mampu terus, kalau memang ya kan nggak tahu juga ya Romo. Kalau memang berat ya kan bisa dialog dengan pemimpin. Iya. Karena memang Sister kan di era dunia yang berubah ini kan, dimana kita bisa melihat ya, apalagi dalam karakter manusia yang Gen Z ini katanya ya, itu kan kalau kita nggak mampu menangkap passion mereka, itu mereka akan cepat meninggalkan kita gitu. Betul sekali. Untuk tidak mau bersama kita lagi, karena lembaga atau organisasi yang ada bersama di mana dia hidup, itu kalau nggak bisa menangkap passionnya mereka akan meninggalkan kita gitu. Betul. Artinya tingkat mereka keluar dan pergi itu cukup tinggi juga gitu. Betul ya. Sekali. Nah, lalu kemudian Suster kan tadi katakan, saya merasa bahagia, gembira, dan merasakan ini panggilanku gitu. Karena passion Suster terjawab gitu kan. Iya. Nah, lalu kalau kita tarik, sebenarnya kebahagiaan itu apa ya? Apakah pada passion itu atau gimana Suster kebahagiaan itu sebenarnya ya? Ketika kita menemukan passion pas, ataukah kebahagiaan itu sesuatu yang lain gitu ya? Situasinya bagaimana sebenarnya? Kebahagiaan itu ketika saya bisa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Suci banget ya Romo. Lalu yang nggak sucinya gimana? Ya ketika saya bisa merasakan segala sesuatu yang Tuhan berikan itu sebagai anugerah. Anugerah ya. Bisa bersyukur setiap hari. Maka setiap hari saya doanya, Tuhan terima kasih atas seluruh berkat-Mu, semuanya, atas rahmat kesehatan, hari baru, sukacita, kegembiraan. Maka anugerah itu pun saya mohon untuk bisa saya bagikan untuk semua orang. Nah, ketika sudah begitu Romo, itu tuh jalan sehari-hari itu dengan penuh sukacita itu. Penuh sukacita ya. Iya, jadi itu kegembiraan. Lalu ketika saya juga merasakan berat misalnya ya, kok macem-macem gitu ya di sekolah, kadang nanti ada ini, ada itu. Kebetulan sekolah kami kan menjadi tempat rujukan oleh kementerian dan juga karena Suster dari kepala sekolah penggerak ya. Betul. Dari kementerian, dari Kota Bekasi, dari Provinsi Jawa Barat itu juga kalau ada monef, ada apa tuh mesti di tempat rujukannya saya. Suster ya? Iya. Jadi selalu yang menjadi rujukan tuh tempat saya. Nah, kadang tuh masa sih apa mampu gitu. Tapi ternyata ketika kita terima semuanya dengan penuh sukacita, ternyata mampu tuh Romo. Itu. Lalu kalau misalnya ada yang memberatkan sekali gitu ya, saat kita disolasi, saya biasanya curhat sih Romo. Curhatnya ke komunitas. Ke komunitas ya. Saat makan gitu nanti saya cerita, aku hari ini tuh berat rasanya gitu menghadapi masalah ini. Lah nanti suster-suster tuh sambil makan memberikan penguatan dukungan, dorongan lah, itu juga yang membuat kita itu semakin persaudaraan tadi ya? Iya, persaudaraan itu yang saya rasakan memang yang membuat saya juga semakin bahagia di jalan panggilan itu Romo. Aduh, luar biasa guys. Iya guys. Kelihatan suster kita ini tetap awet muda,
Meskipun 2 tahun lagi akan pesta perak, wah, ya. kelihatan seperti baru masuk dan baru novis, tapi sudah mau pesta perak. Karena apa? Karena seperti yang beliau katakan, tak gembira dan bahagia menjalani panggilan ini ya. Memang poin pertama tadi seperti yang saya katakan tadi ya, kebahagiaan itu terletak ketika apa yang kita jalani dan apa yang kita hidupi itu betul-betul menangkap dan seiring dengan passion kita ya. Iya. Maka di situ kita bisa memperkaya diri kita, mempersiapkan diri kita, karena passion kita terarah di situ ya. Nah, contoh konkret ya menjadi Sir OSF yang passionnya mendampingi anak-anak sedini. Kalaupun itu tidak sesuai nantinya karena pilihan kita, panggilan kita ini kan kadang-kadang ditugaskan di mana-mana begitu ya. Ya. Toh masih bisa kita bersukacita ya Sir ya. Seperti saya katakan tadi, bersyukur ya. Bersyukur. Mensyukuri apapun yang kita terima karena kita tahu pasti ada penyelenggaraan Allah di situ ya. Betul, Di sekali. Prof. Devi tadi ya. Iya. Dan itu yang saya katakan sebagai resep yang kedua ya. Iya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Romo. Dan semoga tetap bahagia dan gembira. Amin. Karena passionnya benar-benar terjawab dan tetap awet muda selalu dan menjadi suster yang senantiasa menjadi role model ya. Kita nggak tahu ya berapa tahun lagi nanti, saya yakin dari anak-anak kecil, anak-anak TK yang suster damping itu akan ada yang mau jadi suster ya. Iya. Banyak loh Romo anak-anak Marsudiri ini yang anak TK yang suster ini belum kan? Masih kelas 5 kan? belum. Enggak, yang dari maksud saya gini, ketika saya tugas di Pekanbaru di Perawang, kan banyak anak-anak alumni Marsudiri ini yang sekarang sudah jadi suster. Jadi suster? Iya. Cara suster gurunya? Waktu itu saya hadir di Perawang, lalu mereka sering ikut saya pergi ke stasi-stasi. Ya. Nah, akhirnya panggilan mereka muncul. Banyak kok yang Banyak sudah juga ya? masuk suster. Yang dari Medan juga ada suster ya? Ya siapa itu? Yang dari Siantar ya? Kiara. Oh Kiara. Kemudian ada si Brigit, ada Francisca. Suster termasuk tim promosi panggilan Iya, OSF ya? betul. Jadi suster jalan-jalan Anggota. juga ya? Jalan-jalan, jalan-jalan cari panggilan. Jalan-jalan mencari panggilan ya? Saya yakin pasti banyak orang Saya yang... tidak pernah jalan-jalan sih Romo. Jadi? Mereka datang, Mereka datang? bertanya, Bertanya. lalu nyaman, cerita, curhat gitu. Curhat sama suster gitu ya? Setelah itu, suster saya mau jadi suster gitu. Waduh, pasti banyak orang yang tertarik. Kalau sudah ngomong sama suster Emma ini, pengen jadi suster juga seperti beliau. Romo juga mau jadi suster. Waduh, tidak bisa. Tapi paling tidak kita bisa bahagia kalau kita bahagia dengan, kalau kita bisa merasakan kebahagiaan orang yang ada di samping kita, pasti kita juga menjadi bahagia, ya. Artinya orang akan senang kalau kita menampilkan aura kebahagiaan itu ya. Orang di sekitar kita juga akan gembira dan bahagia. Tentu suster pasti akan dicintai banyak orang karena suster kelihatan bahagia dan gembira, dan juga orang juga merasakan kegembiraan itu. Terima kasih Suster Emma ya. Terima kasih. Sehat selalu, sukses guys.